Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai analisis prediksi keselamatan penumpang Titanic. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kami. Itu ada 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Elda Resti Purnama. Lalu yang kedua ada Ersa. Dan selanjutnya ada Riki Awaludin. Selanjutnya, di sini kita akan membahas apa yang akan kita sampaikan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua masalah yang diangkat, yang ketiga metode, lalu yang keempat hasil eksperimen, dan yang kelima ada demo program. Selanjutnya, di sini latar belakang yang akan disampaikan oleh Ersa. Baik, untuk latar belakang sendiri, kira-kira apa sih yang melatar belakangi kita melakukan prediksi gitu terkait data Titanic ini? Karena keselamatan penumpang adalah prioritas utama dalam industri transportasi, khususnya saat menghadapi kondisi darurat. Tragedi tenggelamnya Titanic menyediakan data historis yang berharga untuk memahami faktor-faktor kritis dalam keselamatan transportasi laut. Pencatatan detail karakteristik penumpang Titanic mencakup usia, gender, passenger class, dan no of sibling or spouse on board, memungkinkan kita menganalisis korelasi antara variabel-variabel tersebut dengan tingkat keselamatan. Dengan mengaplikasikan teknologi machine learning modern pada dataset Titanic, kita dapat mengembangkan model prediktif yang mengidentifikasi pola-pola keselamatan. Hasil analisis ini tidak hanya memberikan pembelajaran historis, tetapi juga dapat berkontribusi pada pengembangan protokol keselamatan yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu ada masalah yang diangkat yang akan dijelaskan oleh Tia. Oke, selanjutnya berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, di sini kami ada beberapa masalah yang bisa kami angkat gitu. Yang pertama, bagaimana sih karakteristik seperti usia, gender, dan tingkat kelas mempengaruhi keselamatan penumpang. Lalu yang kedua, bagaimana akurasi, precision, dan recall diukur dalam konteks prediksi keselamatan penumpang. Lalu selanjutnya kita ada metode untuk masalah tersebut yang akan disampaikan oleh Ricky. Untuk di sini ada metodenya. Yang pertama ada pengolahan data, dataset Titanic perlu diproses analisis terlebih dahulu gitu. Dilakukan seperti pembersihan datanya, terus transformasi data, dan standarisasi data. Yang kedua ada analisis data. Analisis data ini eksplorasi dilakukan untuk memahami pola data melalui visualisasi dan analisis statistik untuk mengidentifikasi variabel yang signifikan. Terus yang ketiga ada pemilihan model. Di sini ada beberapa model yang dipilih ya, seperti model logistic regression, ada random forest dan SVM untuk digunakan sebagai klasifikasi keselamatan dan evaluasi matriks akurasi. Terus yang keempat ada framework. Di sini model diaplikasikan ke web ya menggunakan Code Igniter 3 dan setelah model jadi gitu di Google Colab model diekspor kemudian dimasukkan ke environment framework Flex untuk dijadikan API agar si model itu bisa menerima request dari web. Selanjutnya yaitu ada hasil eksperimen. Dari pengolahan data menghasilkan hasil eksperimennya, data sering kali mentah, tidak terstruktur, atau memiliki data hilang, sehingga perlu diolah agar siap dianalisis. Pengolahan data meliputi pembersihan seperti mengisi nilai yang hilang pada kolom age dan passenger fare dengan nilai median, dan menghitung matrik korelasi termasuk kolom tambahan, yaitu sex, age, passenger fare, no of parents or children on board, no of sibling or spouse on board, dan survive. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis yang dilakukan dimulai dari statistik deskriptif,
visualisasi data untuk menampilkan hasil perhitungan dan disajikan dengan histogram dan heat map untuk korelasi. Selanjutnya. Lalu di sini untuk hasil eksperimen pemilihan model, berdasarkan hasil perhitungan model logistik regression memiliki akurasi yang tinggi dengan akurasinya yaitu 81%. Dibandingkan dengan model lainnya seperti KNN, SVM, dan Naive Bayes, ini menunjukkan bahwa logistik regression model cukup baik dalam menangani data yang mungkin tidak seimbang. Lalu yang terakhir di sini ada penggunaan framework. Menggunakan bahasa pemrograman Python untuk pengolahan data. Selain itu juga menggunakan library seperti Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, Standard Scalar, Train Test Split, Logistic Regression, SVM, KNN, lalu Gaussian NB, akurasi score, Flash, dan yang terakhir ada penggunaan kode igniter 3. Lalu selanjutnya di sini ada demo program yang akan langsung kita laksanakan. Baik, di sini ada demo program yang telah kami buat gitu, program pengaplikasian model prediksi ke web gitu. Di sini ada landing page-nya gitu kan. Terus ke bawah ada form gitu, form inputan untuk memprediksi model yang kita bikin gitu. Kita mengambil model dari logistik regression ya. Terus yang pertama di sini ada fitur-fiturnya ya. Fitur-fitur seperti sex, age, parent of children on board, sibling atau spouse on board, dan yang terakhir ada passenger fire. Dan di sini kita akan coba untuk mencoba gitu merequest kepada model apakah model itu bekerja dengan baik atau tidak. Sini kita pilih dulu sex-nya, email, untuk umurnya 12, dan parent children on board-nya 1, 0, dan passenger fire-nya kita coba di angka 7,55. Kita prediksi model tersebut dan model tersebut gitu memprediksi bahwa si perempuan dengan umur 12 tahun ini parent of children on board-nya 1, sibling spouse on board-nya 0, dan passenger fire-nya 7,55 memprediksi bahwa dia tuh selamat gitu. Dan mungkin kita coba yang lain seperti kita pilih laki-laki ya dengan umur 60 gitu. 60 ininya parent children on board-nya 1, sibling spouse on board-nya 1, dan passenger fire-nya kita coba di angka 25,55, dan kita prediksi model tersebut memprediksi bahwa si laki-laki dengan usia 60 ini tidak selamat gitu. Kira-kira seperti itu hasil dari program yang telah kami buat. Selanjutnya ada kesimpulannya. Baik, yang terakhir kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses analisis data Titanic yang sistematis, mulai dari pengolahan data, analisis korelasi, hingga pemodelan mesin learning. Data diolah dengan mengisi nilai hilang dan mengonversi fitur kategori menjadi numerik. Analisis korelasi mengidentifikasi fitur signifikan yang memengaruhi peluang bertahan hidup. Berbagai model seperti logistic regression, KNN, dan SVM diuji. Dengan evaluasi menunjukkan performa yang baik ada pada model logistic regression dengan akurasi sebesar 81% dan recall sebesar 72%,
dan F1 score sebesar 75%. Pendekatan ini berhasil menghasilkan model prediktif yang baik dan akurat untuk memprediksi peluang bertahan hidup berdasarkan fitur dataset. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.